Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Bu Arum. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pembelajaran ketiga. Materi kita hari ini yang pertama, membuat teks ringkasan. Yang kedua, aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Yang ketiga, tanggung jawab di masyarakat. Anak-anak, jangan lupa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, kita harus memakai masker. Yang kedua, kita harus sering-sering cuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Dan yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak. Oke anak-anak, mari kita simak materi hari ini dengan baik. Tema 6, perpindahan panas di sekitar kita. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pembelajaran ketiga. Materi pembelajaran 1. Meringkas teks bacaan. 2. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi sosial dan budaya di Indonesia. 3. Tanggung jawab di masyarakat. Nah, perhatikan gambar kegiatan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lihat? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat? Bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Simak bacaan berikut. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sadi di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Renyan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan oleh masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal, yaitu Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Berdasarkan bacaan di atas, hal-hal yang sudah kita pahami di setiap paragraf dapat kita tuliskan di dalam tabel berikut. Isi paragraf 1, masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya.
Isi paragraf 2, ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Isi paragraf 3, desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Isi paragraf 4, beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Nah, kita bisa memasukkan ke dalam diagram berikut peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli diperkenalkan oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Nah, pagi ini sekolah ramai dengan para siswa yang mengenakan baju batik berbagai motif. Hari ini adalah Hari Batik. Hari Batik dirayakan mulai tanggal 2 Oktober 2009 setelah UNESCO PBB menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan, budaya lisan, dan non-bendawi. Para siswa dan guru di sekolah merayakannya dengan mengenakan baju dengan motif batik yang berbeda-beda. Nah, simak bacaan berikut. Perajin batik Osing. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin, seperti daun kerangkong, sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha sangat kecil, usaha kecil dan menengah (UMKM). Bupati Banyuwangi Abdullah Asbar Anas mengatakan, pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival (BBF) dan Swarna Fest yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik. Jelas Pak Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Nah, berikut adalah aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 1. Wayang. Kerajinan tangan wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai bagian budaya asli Indonesia. Daerah hasil kerajinan wayang antara lain Bali, Yogyakarta, dan Surakarta. 2. Ukiran kayu. Seni ukir khas Indonesia terkenal sampai ke mancanegara, khususnya Eropa dan Amerika. Kota yang terkenal menghasilkan ukiran kayu antara lain Jepara, Yogyakarta, dan Garut. 3. Tenun.
Hampir setiap orang mengenal tenun khusus tenun songket. Tenun songket merupakan kerajinan khas Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Tenun songket ini sangat digemari masyarakat mancanegara. 4. Gerabah. Kerajinan gerabah di Indonesia sudah dikenal di dunia karena mempunyai kualitas yang unggul dan halus serta mempunyai keunikan tersendiri. Salah satu penghasil gerabah adalah daerah Kasongan, Yogyakarta. Manfaat aktivitas masyarakat. 1. Bidang ekonomi. Meningkatkan perekonomian daerah tempat tinggalnya. Menambah devisa negara. 2. Bidang sosial. Mengurangi angka pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi angka kriminalitas. 3. Bidang budaya. Melestarikan warisan Indonesia, mengenalkan kerajinan Indonesia di mancanegara, mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Selanjutnya, tanggung jawab di masyarakat. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Simak bacaan berikut. Desa Kasongan, Yogyakarta terkenal akan kerajinan gerabahnya. Kerajinan ini sudah terkenal ke mancanegara. Bagi pengrajin gerabah, usahanya dapat meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Untuk menjaga agar gerabahnya tetap diminati, diperlukan inovasi baru dan menjaga agar kualitas gerabahnya selalu bagus. Guna menjaga itu semua, pada saat pembuatan gerabah hendaknya dikerjakan dengan tanggung jawab, sehingga tujuan pembuatan gerabah dengan inovasi baru dan kualitas bagus akan tercapai. Nah, berikut adalah hak dan kewajiban. Yang pertama, pengusaha gerabah. Haknya mendapatkan penghasilan. Kewajibannya 1. Menyediakan bahan pembuat gerabah. 2. Menemukan inovasi karyawan. 3. Membayar upah karyawan. 4. Menjamin kesehatan karyawan. 2. Karyawan. Haknya mendapatkan upah atau gaji. Kewajibannya 1. Bekerja dengan tekun. 2. Taat terhadap peraturan. Oke, sekian. Terima kasih. Demikian untuk materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.